Manfaat asuransi yang ketiga ini adalah membantu meminimalkan kerugian, ya. Kalau kita lihat bahwa sesuai dengan jenisnya, masing-masing fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum ini adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi, seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit, ya. Minimalisir kerugian untuk kejadian tak terduga ini dapat bisa dilihat dari contoh kasus, ya. Jadi seseorang yang memiliki rumah senilai 3 miliar, selain itu juga memiliki investor berupa pembangunan yang digunakan sebagai penyewaan kamar kos bagi mahasiswa di daerah sekitar kampus, ya. Jadi orang tersebut hanya memberikan proteksi lebih kepada rumah, sementara tidak bagi bangunan kos yang dimiliki. Ketika terjadi bencana kebakaran akibat ledakan gas di rumah, orang tersebut bisa mendapatkan koper biaya dari pihak penyedia layanan jasa asuransi. Sementara bila kebakaran terjadi di bangunan kos tersebut, orang tersebut akan rugi besar, ya, karena kehilangan bangunan serta harus bertanggung kerugian barang-barang pemilik mahasiswa karena kebakaran terjadi akibat ledakan gas yang notabene milik dia. Dari sini dilihat bahwa pentingnya memiliki asuransi sebagai jaminan perlindungan, baik itu untuk diri ataupun untuk properti atau investasi tersebut. Kita masuk manfaat keempat, bahwa manfaat asuransi itulah membantu mengatur keuangan, ya. Kalau kita jelaskan bahwa kewajiban orang untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa orang untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian yang tak terduga, ya. Jadi meski begitu, ketika kejadian tak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan orang yang mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk menanggulangi hal tersebut, ya. Jadi adanya asuransi akan membantu orang tersebut untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan. Jadi kalau kita lihat dengan memiliki asuransi, orang tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi tersebut, ya. Nah, kalau kita lihat di sini selanjutnya adalah ada beberapa jenis asuransi yang banyak digunakan di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi kesehatan. Ini kalau kita jelaskan bahwa produk asuransi jenis ini khususnya memberikan manfaat kepada pemegang polis atas jaminan biaya kesehatan atau perawatan ketika terjadinya kecelakaan atau jatuh sakit. Jadi asuransi kesehatan menjamin ketersediaan, ya, dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan kesehatan seseorang atau keluarga selaku pemegang polis, ya. Jadi kejadian sakit atau kecelakaan, ya. Jadi kejadian yang direncanakan yang sama sekali tidak ada yang ingin hal itu terjadi, ya. Namun ketika tidak bisa memprediksi apa yang terjadi dan bagaimana dampaknya kepada orang tersebut, jadi hal inilah yang menjadi perhatian para penyedia layanan jasa asuransi untuk membantu seseorang dalam memberikan jaminan kesehatan, ya, sepertinya biaya rawat inap dan biaya misalnya biaya operasi, ya, atau biaya pengobatan selama seseorang itu mengalami musibah sakit, gitu, ya. Selanjutnya adalah asuransi jiwa, ya. Di sini dijelaskan bahwa asuransi ini diperuntukkan bagi orang yang menanggung kerugian finansial, ya, tidak terduga yang disebabkan oleh risiko
kematian, atau risiko hidup terlalu lama. Ya. Jadi penggunaan asuransi jiwa ini akan memberikan manfaat kepada masyarakat pemegang polis untuk mengganti program GPS atau jaring pengaman sosial pemerintah. Ya. Jadi karena turut membantu menjaga stabilitas masyarakat dan menjadi salah satu sumber keuangan, bisnis ini juga memberikan manfaat dengan membuka lowongan pekerjaan. Selanjutnya adalah asuransi jaminan hari tua. Ya. Asuransi ini tujuannya memberikan kepastian pendapatan pemegang polis ketika telah menjalani masa pensiun, ya, dan juga kepada keluarganya apabila tertanggung meninggal dunia. Jadi asuransi ini juga membantu penggunaannya mewujudkan impian setelah memasuki masa tua. Ya. Jadi karena dananya bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan di masa akan datang, gitu ya. Jadi setelah dia tidak bekerja lagi, maka asuransi hari tuanya itu akan menjadi modalnya bisa ya untuk menyambung hidupnya kembali atau digunakan untuk menghabiskan hari tuanya. Selanjutnya ada asuransi pendidikan, ya. Ini juga dikenal sebagai alternatif tabungan pendidikan, ya. Ini bagi orang tua yang biasanya menjaminkan asuransikan anaknya di pendidikan guna nanti anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, gitu ya. Dengan adanya asuransi, maka biaya ini akan bisa terbantu untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang diinginkan oleh orang tua, mulai dari tingkat SD mungkin ya sampai ke perguruan tinggi. Ini bisa juga asuransi pendidikan ini juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu proteksi dan investasi, ya. Selanjutnya ada asuransi properti, ya. Ini kalau kita dapat dikatakan asuransi jenis ini terkadang kurang populer nih ya di kalangan masyarakat Indonesia. Di asuransi properti merupakan salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan kepada pemegang polis, ya, untuk menjamin rumah atau bisnis yang menjadi subjenis asuransi properti. Aset penting seperti rumah, kantor, atau gedung sekarang ini dinilai perlu mendapatkan proteksi lebih, ya, dengan mendaftarkan asuransi untuk aset yang berharga, maka akan mendapat jaminan dari pihak asuransi bila terjadi musibah yang mengakibatkan rusak atau hilangnya aset berharga tersebut. Jadi ganti rugi yang dialami bila terdaftar menjadi pemegang polis akan ditutup oleh tentunya pihak asuransi. Selanjutnya ada asuransi perjalanan, ya. Ini merupakan jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan kepada para pemegang polis ketika sedang dalam perjalanan, seperti perlindungan biaya medis, kehilangan barang di bagasi, atau kehilangan dokumen perjalanan dan lain-lain, ya. Selanjutnya adalah asuransi kendaraan bermotor. Ini yang sangat banyak sekali yang kita ketahui secara umum di masyarakat yang berkembang di Indonesia. Ini salah satu jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dari kerugian atau kerusakan kendaraan bermotor, ya, bagi para pemegang polis. Jadi kerugian atau kerusakan yang ditanggung oleh pihak penyedia jasa asuransi. Jadi kendaraan bermotor antara lain adalah kecelakaan lalu lintas seperti benturan, tabrakan hingga terperosok misalnya. Juga bisa perbuatan jahat dari orang lain, ya, terhadap kendaraan yang kita miliki, atau pencurian, gitu ya, kehilangan dari kendaraan kita. Bisa juga terjadi kebakaran dari kendaraan tersebut. Ini menjadi tanggungan dari pihak perusahaan asuransi, dikarenakan kendaraan bermotor kita telah dijaminkan asuransikan, ya, apabila ada musibah yang terjadi kepada kendaraan kita.